Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Ananda Cahaya Fitri Ivanka with NPM 2241137. Di sini saya akan menjelaskan materi, struktur, dan keadilan kompensasi dari materi 9 yang berisi 1. Definisi struktur dan keadilan kompensasi. Yang kedua, jenis-jenis kompensasi. Yang ketiga, manfaat struktur dan keadilan kompensasi. Yang keempat, tujuan struktur dan keadilan kompensasi. Yang kelima atau yang terakhir, kesimpulan. Definisi struktur dan keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi terjadi ketika gaji setara dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Di sisi lain, ketidakadilan terjadi ketika nilai pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kompensasi yang diterima, sehingga pemberian kompensasi harus berdasar atas asas adil dan layak. Dan kompensasi adalah suatu istilah ketenagakerjaan yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi karyawan perusahaan. Biasanya pemimpin akan memberikan sebuah kompensasi dalam suatu situasi atau karena adanya alasan tertentu. Misalnya saja saat seorang karyawan telah mencapai target maupun goals yang telah ditentukan oleh perusahaan. Serta definisi struktur dan keadilan kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, semangat pekerja untuk terus berada di performa terbaiknya akan terjaga. Bentuk keadilan berkenaan dengan kompensasi terdapat 4 bentuk keadilan, yaitu 1. Keadilan eksternal, yang kedua keadilan internal, yang ketiga keadilan perorangan, dan yang keempat keadilan prosedural. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi memiliki beberapa jenis. Contohnya 1. Upah atau gaji. Kompensasi utama yang paling dikenali adalah upah atau gaji. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan tambahan kompensasi yang dibayarkan di luar gaji atau upah yang diberikan. Yang ketiga, tunjangan. Yang keempat, fasilitas. Manfaat, struktur, dan keadilan kompensasi. Manfaat dari struktur dan keadilan kompensasi adalah menarik calon karyawan dan karyawan potensial atau berkualitas untuk bergabung dan bertahan di perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan, kelayakan, dan rasa kemanusiaan yang berlaku
sampai saat ini hingga nanti. Manfaat struktur dan keadilan kompensasi, serta banyak sekali manfaat dari adanya kompensasi perusahaan, seperti 1. Perlindungan pribadi, yang kedua jaminan sosial, yang ketiga tunjangan siklus hidup. Dan penerapan pemberian kompensasi pada kenyataannya tidak dapat diterapkan pada masing-masing jenis dari pemberian kompensasi karena kemampuan perusahaan terbatas pada finansial dan perekonomian perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, perusahaan tidak mampu memenuhi semua jenis kompensasi. Tujuan struktur dan keadilan kompensasi. 1. Mempertahankan karyawan berprestasi. Salah satu tujuan kompensasi adalah menahan karyawan berprestasi agar tidak berpindah tempat kerja. Yang kedua, memperoleh karyawan berkualitas. Ketika perusahaan Anda menawarkan banyak kompensasi menarik, saat itulah calon-calon karyawan berkualitas akan berdatangan. Ketiga, menjamin keadilan di lingkungan perusahaan. Adil tidak harus sama. Demikian pula imbalan yang diterima pekerja. Tujuan struktur dan keadilan kompensasi. Yang keempat, memotivasi terjadinya perubahan baik. Kompensasi adalah sarana menciptakan lingkungan kerja yang produktif, suportif, dan memiliki iklim persaingan sehat. Yang kelima, memenuhi legalitas administrasi. Hukum ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur mengenai berbagai kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Yang keenam, mengefisiensi biaya. Biasanya perusahaan belum memberikan gaji dalam jumlah besar untuk karyawan baru. Hal ini karena mereka perlu melihat kualitas pekerjaan karyawan baru. Kesimpulan, keadilan kompensasi sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu dalam kinerja karyawan. Banyaknya manfaat dan tujuan kompensasi membuat karyawan bertahan dan merasa nyaman di perusahaan karena penyejahteraan sumber daya manusia yang sangat terjamin. Sekian penjelasan saya tentang struktur dan keadilan kompensasi atau dari materi 9. Jika ada kesalahan dalam kata maupun penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk bagi yang mendengarkan penjelasan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.